Kalau untuk yang fana, yang sementara di dunia ini saja kita mau mengumpulkannya dan berjuang keras. Ingat loh, firman Tuhan jelas mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat pasti akan merusakannya. Maka disarankan dan diajarkan untuk kita mengumpulkan harta di surga. Ketika kita mengumpulkan harta di surga, maka kita mengarahkan hati kita ke surga. Kalau harta yang kita kumpulkan terlalu banyak di bumi ini, hati kita terikat dengan semua harta itu. Dan hati kita tidak bisa terbang tinggi mengarahkan hidup kita untuk berubah menjadi lebih baik dan serupa kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau untuk yang sementara saja, yang fana, kita mau berjuang. Kita mau bekerja keras untuk memperolehnya. Kenapa sih kita tidak mau berjuang hidup kita saat ini agar kita mengumpulkan harta kita di surga? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya saat ini dengan Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengklik subscribe di channel ini, ayo saya mengundang, saya mohon bagi Bapak Ibu Saudara, dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel ini, lalu klik gambar loncengnya, agar Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang diupload. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bekerja keras, kita selalu berjuang, kita menginginkan, mengharapkan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Bahkan tidak sedikit di antara kita berjuang untuk mengumpulkan harta yang ada di bumi ini agar kita bisa memiliki segalanya yang kita inginkan yang menyenangkan hati kita. Karena sudah terbiasa kita hidup dari sejak kecil, hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kekurangan, maka tidak sedikit di antara kita berjuang dengan gigih, dengan tekun, dengan ulet, bekerja tanpa lelah, bekerja lebih banyak waktunya kita habiskan dengan bekerja, dan bekerja. Tujuannya agar kita bisa mengumpulkan harta kekayaan di bumi ini. Yang tadinya kita tidak punya apa-apa, lalu kita bisa beli sepeda motor, apalagi sepeda motor yang terbaru, yang saat ini, yang elektrik. Lalu setelah itu kita masih merasa tidak puas, lalu kita berusaha untuk membeli kendaraan yang lebih baik, yang bisa muat banyak. Kita membeli mobil dari yang levelnya mungkin kecil, yang sesuai dengan keuangan kita, sesuai dengan gaji kita. Kita beli mobil dari yang mobil minibus kecil, lalu kita beli mobil yang sudah mulai agak besar, beli mobil yang sudah agak mewah, beli mobil yang agak mahal. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kita yang tadinya mungkin ngontrak, dari ngekos, ngontrak, lalu kita membeli rumah. Ketika kita membeli rumah, lalu kita membeli apartemen, dan terus seperti itu. Lalu kita berjuang untuk bisa punya investasi, kita berjuang untuk bisa punya usaha sendiri. Apakah semuanya salah? Tidak Bapak Ibu. Tidak salah, semuanya itu memang harus kita kerja keras di dunia ini. Kita harus berjuang supaya kita bisa menghidupi hidup kita, keluarga kita, semuanya dengan baik, dengan layak. Tetapi di sini mari kita belajar melihat dan merenungkan untuk kehidupan kita yang ada ujungnya, ada batasnya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pernah tidak memikirkan bahwa kita semua pasti mati loh. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti mati. Ada saatnya kita pasti mati. Dan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari kematian tersebut. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa saja nanti malam kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Atau besok pagi bisa saja
dengan berbagai cara yang kita tidak pernah pikirkan, tetapi satu hal, kita pasti mengalami kematian. Jangan selalu berpikir, aduh kok bicaranya selalu kematian, 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 dan kematian. Bapak Ibu Saudara, yang dapat merubah cara berpikir kita, paradigma kita itu, ketika kita dihadapkan dengan suatu tragedi yang tidak mengenakan kita, yang menyayat hati kita, yang membuat kita akhirnya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terkadang di situ baru kita terbuka mindsetnya, cara berpikirnya. Nah, di sini makanya ketika kita merenungkan kalau kita mati, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hadapi ketika kita memejamkan mata kita dan menghembuskan nafas kita yang terakhir kali. Kalau di dalam dunia ini ketika kita hidup yang terbatas, ya kalau sesuai dengan firman kurang lebih 70 tahun. Kalau misalnya kita dapat bonus bisa lebih dari 70 tahun, itu sudah bonus. Lihat, selama kita hidup di dunia ini, kita bekerja keras, kita berjuang untuk mendapatkan atau untuk mengumpulkan harta yang ada di bumi ini. Tetapi pada akhirnya, ketika kita mengalami kematian, apakah kita bawa? Adakah kita membawa emas kita, sertifikat rumah kita, sertifikat apartemen kita ke dalam kuburan kita? Adakah kita membawanya masuk ke dalam peti? Saya yakin pasti ditinggal. Bahkan mungkin sudah diperebutkan sama ahli waris kita. Ini menunjukkan segala sesuatu yang kita perjuangkan. Ingat ya, bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak boleh bekerja keras, untuk tidak boleh kita mengupayakan dan memperoleh semua yang ada di bumi. Ingat, sering sekali kita terikat dengan semuanya itu. Sehingga motivasi hati kita, motivasi hidup kita ketika menjalani kehidupan ini, motivasinya hanya untuk terikat dengan semua barang-barang itu. Kita harus sadar, semua yang kita peroleh, semua yang kita kumpulkan di bumi ini, pada akhirnya akan kita tinggal. Tidak kita bawa mati, tidak kita bawa ke dalam kehidupan kekekalan kita. Rumah kita tinggal, motor kita tinggal, mobil kita tinggal, semuanya kita tinggal. Lalu yang kita bawa apa? Yang kita bawa bagaimana perilaku kita, tindak tanduk kita, karakter kita, perbuatan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kalau untuk yang fana, yang sementara di dunia ini saja kita mau mengumpulkannya dan berjuang keras. Ingat loh, firman Tuhan jelas mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat pasti akan merusakannya. Maka disarankan dan diajarkan untuk kita mengumpulkan harta di surga. Ketika kita mengumpulkan harta di surga, maka kita mengarahkan hati kita ke surga. Kalau harta yang kita kumpulkan terlalu banyak di bumi ini, hati kita terikat dengan semua harta itu. Dan hati kita tidak bisa terbang tinggi mengarahkan hidup kita untuk berubah menjadi lebih baik dan serupa kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau untuk yang sementara saja, yang fana, kita mau berjuang. Kita mau bekerja keras untuk memperolehnya. Kenapa sih kita tidak mau berjuang hidup kita saat ini agar kita mengumpulkan harta kita di surga? Ayo kita berjuang mengumpulkan harta kita di surga. Berubah cara hidup kita, berubah karakter kita, berubah perbuatan kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa mengumpulkan harta di surga, maka kita mengalihkan, memindahkan hati kita ke surga. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara mau masuk surga atau mau masuk neraka? Pasti semua jawabannya ingin masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Betul nggak? Betul. Nggak ada yang mau masuk neraka. Siapapun juga, orang jahat sekalipun juga nggak mau masuk neraka. Tetapi kan
ada harga yang harus dibayar. Nah, untuk dapat kita mengarahkan hidup kita ke langit yang baru dan bumi yang baru, di satu sisi kita pengen ke sana, di satu sisi ada dunia yang mengikat kita supaya kita tidak ke sana. Dan kuncinya supaya kita bisa fokus hidup kita mengarahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru, maka kuncinya pindahkan hati kita. Tempatkan hati kita saat kita ada di bumi ini untuk berada di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Jadi pikiran kita renungkan kita berada di sana. Dan caranya gimana? Pindahkan hati kita ke sana. Jadi jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Ayo kita belajar apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Biarlah semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, kita punya keluarga semuanya juga untuk Tuhan, dan kita bawa untuk kumpulkan di sana. Harta yang kekal yang ada di sana yang harus kita bawa nanti. Yang di bumi akan kita tinggalkan. Mari, sadarlah Bapak Ibu Saudara. Ada tempat di mana kita akan tinggali nanti selama-lamanya dan tidak ada batas waktunya. Ayo, persiapkan diri kita di sana. Kalau di bumi saja kita mau mempersiapkan hidup kita supaya lebih baik, dan lebih baik lagi, padahal pada akhirnya kita tinggalkan. Ayo saya mengajak kita persiapkan hidup kita di kekekalan nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru. Persiapkan sejak kita ada di bumi ini supaya nanti ketika di sana kita tidak mengalami penyesalan. Mari Bapak Ibu Saudara, pindahkan hatimu, arahkan hatimu untuk mengarahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, silakan share video ini ke sanak saudara, family, ke semua akun media sosial Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum mengklik subscribe di channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi agar bisa menerima notifikasi dari setiap video-video yang baru di-upload. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang terus berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, salam transformasi.